Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kawan-kawan milenial semuanya, sekarang kita bahas kitab Nurul Yakin, karya Syekh Muhammad Al-Khudari Bik. Qala al-muallifu qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah ini cukup panjang, jadi saya akan singkat saja apa yang saya garis bawahi saja. Pertama, setelah basmalah dan hamdalah dan sholawat, penulis menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah syahidan, wa mubasyiran, munadhiran, wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniran. Beliau adalah saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan pengajak ke jalan Allah dengan izinnya, dan juga penerang atau lentera yang menerangi. Lalu beliau menyebutkan juga para sahabat untuk salawat dan salam ini kepada para sahabat dan mengingatkan bahwa sahabat itu terdiri atas dua unsur, yaitu al-muhajirin dan ansar. Al-muhajirin adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah, rela kehilangan segalanya untuk mendapatkan ridho dan karunia Allah. Dan kaum ansar adalah yang menolong kaum muhajirin, yang rela memberikan segalanya juga untuk mengukuhkan agama ini. Jadi begitu di halaman pertama. Lalu selanjutnya, beliau menceritakan sedikit tentang dirinya, bahwa beliau itu penulis Syekh Muhammad Al-Khudari Bik sangat menggemari sejarah sejak kecil. Dan dia juga mengingatkan bahwa sejarah itu adalah pendidik yang terbaik dan juga pengajar yang paling tulus. Dan terutama sejarah Nabi kita bagi beliau itu adalah pembina yang paling agung. Beliau berkata itu adalah pembina yang paling agung untuk pemikiran kaum muslimin sehingga mereka bisa berjaya kembali seperti kaum muslimin pendahulunya. Dan tapi beliau menyayangkan bahwa banyak kaum muslimin yang mengabaikan sejarah. Tapi beliau memaklumi karena memang banyak buku sejarah sirah Nabi khususnya yang terlalu panjang lebar, terlalu bertele-tele dan rumit. Nah, makanya beliau dalam halaman berikutnya, beliau menceritakan sedikit latar belakang kenapa beliau menulis ini. Jadi bukan hanya beliau yang berpikir demikian. Beberapa ulama seperti Mahmud Bik Salim Al-Qadi, hakim di kota Mansura juga berpikir demikian. Begitu juga teman-teman yang lain, para ulama yang lain. Sehingga beliau sangat berhasrat untuk bisa menulis kitab sirah Nabi yang ringkas tapi sangat referensial, sangat bisa dijadikan rujukan. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan sehingga kitab Nurul Yakin ini bisa hadir di tengah kita. Jadi kitab Nurul Yakin ini hadir sebagai solusi. Dia bisa dimanfaatkan oleh orang awam dan juga bisa menjadi rujukan bagi orang-orang terpelajar, para ulama, dosen, dan sebagainya. Lalu di akhir mukadimah ini, beliau menyebutkan beberapa sumber dalam menyusun Nurul Yakin ini. Pertama, Al-Quran Al-Karim, lalu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lalu kitab Asy-Syifa karangan Al-Qadi Iyad, dan As-Sirah Al-Halabiyah karangan Al-Burhanuddin Al-Halabi, lalu juga Al-Mawahid Al-Laduniyah karya Al-Qastalani, dan Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Dan akhirnya penulis berharap agar para pemimpin bisa meneladani Rasulullah SAW. Demikianlah Muqaddimah Nurul Yakin. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.